Pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan juru bicara Kepresidenan Johan Budi untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam penanggulangan bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Selamat siang, Pak Johan Budi. Selamat siang, Sylvia. Ya, Pak Johan Budi, Anda bersama Presiden dalam kunjungannya ke Palu, Sulawesi Tengah. Bisa Anda ceritakan kepada kami apa saja yang telah dilakukan Presiden selama berada di sana? Yang pertama, saya sedang tidak bersama Pak Presiden ya, tetapi saya dapat informasi apa yang dilakukan Pak Presiden di sana. Jadi Pak Presiden mendarat di Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Kota Palu, itu sekitar pukul 13 WITA ya. Di sana sudah sehari sebelumnya Menko Polhukam, Panglima TNI, Kapolri dan jajaran yang lain sudah berangkat terlebih dahulu ke Palu. Kemudian Pak Presiden memimpin rapat terbatas. Pak Presiden meminta laporan terkini mengenai kejadian atau musibah gempa yang terjadi di Donggala Palu, jumlah korban dan fasilitas yang yang rusak dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa hal yang sampai, misalnya soal listrik yang putus, kemudian komunikasi yang yang terputus juga, kemudian juga jalan yang terputus untuk melakukan evakuasi dan lain sebagainya. Itu dilaporkan secara langsung kepada Pak Presiden, dan tentu Pak Presiden memerintahkan juga secara langsung kepada semua pihak jajarannya untuk bekerja siang dan malam ya untuk menyelesaikan terkait dengan korban, terutama evakuasi ya, yang ada beberapa informasi yang sampai ke Bapak Presiden, ada korban yang tertimpa reruntuhan bangunan misalnya. Kemudian Pak Presiden juga mengunjungi Perumnas Balaroa ya tadi. Perumnas ini paling banyak rumahnya yang terkena dampak gempa. Pak Presiden bicara juga secara langsung dengan masyarakat di sana mendengar tadi, dan Pak Presiden bergerak cepat, dan pemerintah pusat juga kementerian yang terlibat saya kira sangat banyak ya, tidak hanya yang langsung berhubungan dengan musibah gempa, tetapi juga kementerian-kementerian yang lain. Saya mendengar juga langsung memberikan bantuan. Kementerian Desa juga saya dengar tadi akan mengirim tenda, kemudian dari Pak Menko Maritim tadi juga saya mendengar akan mengusahakan alat-alat berat ya yang bisa didatangkan ke Palu dari sekitar di Palu, misalnya dari Sulawesi Selatan misalnya, yang kemudian bisa secara cepat juga membantu membuka akses jalan untuk melakukan evakuasi. Tenda-tenda darurat, rumah sakit darurat juga didirikan untuk menampung para korban, dan Pak Presiden juga meninjau bertemu secara langsung ya dengan para korban. Dan seperti kita ketahui bersama juga, untuk tahap awal ini pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan menggelontor dana sekitar 500 miliar lebih ya, 160-an kalau nggak salah untuk tahap awal ya. Dan ini tentu concern Pak Presiden adalah bagaimana secepatnya ya, mengatasi akibat gempa di Donggala Palu itu ya. Jadi langkah-langkah cepat apa yang diperlukan, apakah itu membangun tadi tenda-tenda rumah sakit darurat, apakah itu BBM, itu harus segera sehingga para korban dengan secara cepat juga bisa tertangani gitu. Tanggap darurat ini kalau dari sisi aturan kan 14 hari di tingkat Pemda ya, saya belum tahu apakah hasil ratas tadi yang kemudian bisa dibicarakan lebih lanjut mengenai status bencana yang ada di Donggala Palu ini, Selvi. Pak Johan Budi, tadi kan Presiden memimpin ratas bersama dengan sejumlah jajaran kementerian dan pihak-pihak terkait di sana. Apakah pada saat ratas tersebut sempat dibicarakan mengenai status bencana ini, apakah nantinya akan ditingkatkan menjadi bencana nasional? Dari laporan yang ada belum
belum ada keputusan untuk meningkatkan status ini menjadi bencana nasional ataukah tidak. Tadi lebih kepada itu tadi, bagaimana menangani secara cepat korban-korban, kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan penyediaan kebutuhan, apakah itu sembako, apakah itu BBM, apakah itu pemulihan listrik yang putus, apakah itu komunikasi, lebih kepada itu langkah-langkah yang darurat yang segera harus dilakukan. Dan ini pemerintah pusat langsung turun tangan dan Pak Presiden langsung memimpin rapat itu di tempat terjadinya gempa di Donggala di Palu, dan Presiden tadi menyampaikan beberapa instruksi yang berkaitan dengan beberapa hal ya. Yang pertama berkaitan dengan evakuasi korban dalam reruntuhan, kemudian juga membangun rumah sakit darurat di lapangan, kemudian juga logistik serta dapur umum di tempat-tempat pengungsian, membangun tenda-tenda tempat pengungsian, kemudian juga segera membangun fasilitas kedaruratan seperti listrik, kemudian juga alat komunikasi dan lain sebagainya. Lalu Pak Johan Budi, terkait dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, nanti siapa yang akan memimpin koordinasi itu dan bagaimana memastikan supaya koordinasi ini berjalan dengan lancar? Ya, tentu nanti akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam ya, yang nanti akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat dalam konteks penanganan ini akan dipimpin oleh Menko Polhukam secara langsung, tentu dengan kementerian terkait ya, bahkan kementerian-kementerian yang kemudian bisa mensupport penyelesaian dari keadaan di Donggala Palu itu juga akan dilibatkan ya. Tidak hanya Kementerian Perhubungan, tidak hanya Menteri PUPR, tidak hanya Menteri Sosial, tidak hanya Menteri Kesehatan, tapi juga kementerian lain yang kira-kira bisa juga secara cepat membantu penderitaan atau korban dari saudara-saudara kita yang tertimpa gempa di Donggala Palu, Silvia. Ya. Pak Johan Budi, sampai saat ini kan sistem komunikasi di Palu, kemudian di Donggala, Sigi, Parigi Motong ini masih terkendala. Sehingga untuk proses koordinasi antara pemerintah dengan Pemda-Pemda terkait itu masih sulit. Nah, bagaimana memastikan koordinasi ini bisa berjalan dengan lancar? Apakah nanti para menteri ini akan terus tinggal di Palu dan sekitarnya sampai memastikan koordinasi berjalan dengan lancar? Saat ini tidak hanya Pak Presiden ya yang ada di Palu, tetapi juga tadi seperti di awal saya sampaikan ada Menko Polhukam, ada Menteri Perhubungan, ada Menteri PUPR, ada kementerian lain, sehingga mereka juga bisa, tadi rapat terbatas juga ada dari Pemda ya, mereka bisa termasuk BNPB ya, itu secara langsung bisa berkoordinasi, tentu berdasarkan instruksi-instruksi yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Yang kedua tadi Menteri Kominfo juga segera untuk membangun infrastruktur itu ya, kedaruratan itu, dalam hal ini adalah soal komunikasi tadi. Saya belum tahu sampai seberapa lama para menteri itu ada di Donggala Palu, tapi yang pasti koordinasi antara pemerintah daerah di Sulawesi Tengah, pemerintah pusat, Silvi. Baik, Pak Johan Budi, untuk saat ini skala prioritasnya dari 1 sampai angka-angka berikutnya apa saja Pak berarti? Ya, itu tadi, yang pertama, yang prioritas pertama tentu evakuasi korban ya, karena ada informasi yang masih ada di reruntuhan, kemudian menyediakan tempat pengungsian tadi seperti rumah sakit darurat, kemudian logistik untuk mereka, apakah itu dapur umum, apakah itu air bersih, serta fasilitas kedaruratan lain yang diperlukan, termasuk jaringan komunikasi dan listrik tadi, Sylvia. Tentu ini akan terlihat nanti di dalam di lapangan kebutuhan-kebutuhan apa lagi yang mendesak yang kemudian perlu dipenuhi oleh pemerintah pusat, dan itu tadi pemerintah pusat gerak cepat dan itu tadi karena sudah digelontorkan juga
dari Kementerian Keuangan yang melalui anggaran di